Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Selamat bertemu kembali dengan Mr. Kurnia dalam materi tematik. Materi kali ini kita akan membahas tentang hidup rukun di sekolah. Nah, bagaimana menciptakan hidup rukun di sekolah? Mari kita bahas satu persatu. Sekolah akan tercipta jika penerapan nilai-nilai Pancasila kita terapkan di lingkungan sekolah. Nah, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan sekolah. Penerapan sila pertama di lingkungan sekolah yaitu yang ke-1, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, menghormati teman yang berbeda agama. Jika kita menemukan salah satu teman di antara kita berbeda keyakinan ataupun berbeda agama, maka kita harus menghormati. Tidak boleh kita mengejek, tidak apalagi sampai menjauhinya. Yang ketiga, mempersilahkan teman yang akan beribadah. Nah, ini juga termasuk sikap toleransi dalam beragama. Selanjutnya, penerapan sila kedua di sekolah yaitu yang pertama, menggunakan bahasa yang santun ketika berbicara dengan guru. Kita tidak diperbolehkan berkata dengan nada yang tinggi, kemudian berkata-kata yang kasar, karena guru posisinya adalah seperti orang tua kita yang kedua selain di rumah. Maka wajib bagi anak-anak semua menghormati guru. Yang kedua, menolong teman yang membutuhkan bantuan. Misal, kita menemukan teman kita yang terjatuh, kemudian ada teman kita yang tidak membawa bekal makanan, maka alangkah baiknya jika kita berbagi makanan dengan teman kita. Yang ketiga, bermain dengan rukun. Ini juga termasuk penerapan sila kedua. Tidak baik kita berjauhan dengan teman, kita saling ejek, kita saling caci memaki. Nah, hendaknya bagaimanapun keadaannya kita harus rukun dengan teman. Penerapan sila ketiga di sekolah. Yang pertama, melerai teman yang bertengkar. Jika kita menemukan ada teman kita yang beradu mulut, bahkan sampai bertengkar, maka kita wajib memisahkan atau melerai mereka agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak diinginkan. Nah, yang kedua, bekerja sama saat piket kelas. Kita tidak boleh membiarkan hanya satu orang teman kita yang mengerjakan piket, karena dengan bersama-sama maka suatu pekerjaan akan terasa ringan dan cepat selesai. Yang ketiga, dimanapun, kapanpun, kita harus menjaga nama baik sekolah. Selanjutnya, penerapan sila keempat di sekolah. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada teman. Misalkan
kita mengajak teman kita ke kantin ataupun ke perpustakaan. Tetapi jika teman kita tidak mau, maka sama sekali kita tidak boleh memaksakan. Karena jikapun kita sampai memaksakan ajakan kita, berarti kita sudah melanggar nilai Pancasila yang keempat. Yang selanjutnya, musyawarah untuk memilih ketua kelas. Nah, jika suatu saat diadakan pemilihan ketua kelas, maka anak-anak semua berhak memilih satu di antara teman-teman yang lain, ya, yaitu namanya musyawarah. Yang selanjutnya adalah menghormati pendapat orang lain. Misalkan Miss atau Mister meminta pendapat kalian tentang suatu hal, maka kalian tidak boleh mengejek, kalian tidak boleh menolak, ataupun kalian sampai tidak menyukai pendapat tersebut. Semua orang bebas mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Selanjutnya, penerapan sila kelima di sekolah. Yang pertama, melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah dengan baik. Nah, jika kita ingin mendapatkan hak dari guru, maka alangkah baiknya kewajiban kita juga dilaksanakan dengan baik. Misalkan mengumpulkan tugas tepat pada waktunya, belajar dengan baik, maka guru juga akan memberikan hak kepada kalian. Misalkan hak untuk mendapatkan istirahat, hak untuk dihormati, dan hak untuk disayangi. Yang kedua, kerja bakti membersihkan kelas. Nah, ini juga termasuk misalkan suatu saat kelas kita akan mengadakan festival ataupun bazar. Maka seperti biasa, guru-guru akan meminta bantuan anak-anak semua untuk membersihkan kelas. Maka kalian hendaknya ikut berpartisipasi untuk bekerja sama membersihkan kelas. Yang terakhir, tidak membeda-bedakan status sosial teman. Apakah teman kita kaya? Apakah teman kita kurang berada? Ataupun teman kita dari suku bangsa yang berbeda dengan kita juga harus menghormati. Apalagi dalam ajaran Islam, semua manusia di hadapan Allah itu sama. Hanya manusia yang bertakwa yang membedakan di hadapan Allah. So, anak-anak semua mulai dari saat ini diharapkan penerapan sila pertama sampai sila kelima ini dihayati, dipelajari, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat mencoba ya. Semoga kita tawadu, konsisten dalam menghargai, dalam melaksanakan hak dan kewajiban, dalam melaksanakan apapun itu yang tidak melanggar aturan. Oke? Nah, pertemuan dari Mister untuk hari ini dicukupkan sekian. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.